Nah, terus ada sebuah pertanyaan lagi nih. Oke. Anak muda mau tahu nih. Oke. Ininya kan, Apa itu? ya kan salib udah pasti ada kan. Tuhan Iya. memang udah disalibkan kan. Ya, mati. Iya, mati. Terus setelah 3 hari selanjutnya kan dikatakan pada Alkitab bahwa Tuhan bangkit kan. Bangkit, yes. Nah, mungkin teman-teman online mau tahu nih, sebenarnya itu terjadi gak sih dalam sejarah bahwa Tuhan Yesus itu? Apakah Yesus benar-benar bangkit? Iya. Gitu ya? Iya. Nah, ini pertanyaan menarik banget karena juga perdebatan besar di dalam kekristenan. Ada beberapa teori yang menolak kebangkitan Tuhan Yesus. Teori pertama bilang Yesus itu sebenarnya nggak mati, cuman pingsan. Maka itu 3 hari kemudian dia sadar gitu ya, hari apa nih keluar dari kuburan, lalu kemudian cari murid-muridnya, terus ya ini gue gitu, kalian ngapain gitu sebagainya. Lalu baru mereka bilang Yesus bangkit. Padahal dia nggak mati, dia nggak bangkit, dia cuma pingsan. Nah, teori ini bisa dibantah dengan logika bahwa masa iya orang yang terluka begitu parah, ingat ya, dicambuk, ya, mikul salib menuju ke Golgota, terus dipaku di sana, terakhir apa? Ditusuk, lambungnya ditusuk loh. Ada darah kan. Darah, bukan cuman darah tapi udah air doang, artinya udah nggak ada darah lagi begitu ya. Udah separah itu, masa sih 3 hari bisa jalan-jalan gitu? Hello, medis hari itu belum secanggih hari ini ya, gitu. Jadi tidak mungkin lah Yesus hanya pingsan, apalagi udah ditusuk lambungnya itu sebagai tanda bahwa benar-benar Yesus mati. Itu kan untuk menandakan Yesus mati atau enggak. Jadi Yesus benar-benar mati gitu. Kemudian teori kedua yang melawan itu adalah mereka bilang bahwa murid-murid itu halusinasi. Karena mereka terlalu mental health-nya terganggu gitu ya. Berat untuk mereka. Berat untuk mereka. Mereka itu rindu melihat gurunya lagi begitu ya. Akhirnya mereka mulai lihat dia di sana lah, dia di situ lah begitu ya. Karena rindu begitu. Tapi sebenarnya kata mereka nggak benar-benar bangkit. Tubuhnya tetap lagi di kuburan, halu doang gitu. Jadi bangkit di dalam hati doang gitu. Bangkit di dalam pikiran doang menurut mereka. Nah, teori ini juga bisa dibantah dengan mengatakan bahwa teman-teman ingat waktu Thomas kan ragu tuh. Iya. Kalau aku belum sampai nyentuh bekas lukanya, aku nggak akan percaya kalau dia bangkit. Gitu kan, Iya. Alkitab ceritakan. Apa yang terjadi? Yesus menunjukkan diri dan Yesus bilang, silakan pegang lukaku, gitu kan. Iya. Yang dia sentuh itu kan tubuh kan. Iya. Jadi bukan, kalau halusinasi mana bisa disentuh, gitu kan. Benar. Jadi benar-benar tubuhnya bangkit. Dan kemudian kalau cuma halusinasi, masa iya banyak orang halusinasi gitu. Masa iya halusinasi terjadi kepada sekumpulan orang? Belum pernah ada dan tidak sesuai dengan apa yang kita tahu begitu ya. Halusinasi hanya terjadi pada satu orang biasanya begitu ya. Brian, mereka di pikiran mereka. Brian lihat, Kak Jevin nggak lihat. Della lihat, Kak Jevin sama Brian nggak lihat. Namanya juga halu, ya kan? Tapi halu massal itu belum pernah. Rasanya belum pernah ya, rasanya gitu. Masa sih semuanya halu hal yang sama lihat Yesus, bahkan ngomong sama Yesus. Yesus menghampiri mereka. Tentu karena dia benar-benar bangkit dengan tubuh kemuliaan yang baru. Jadi Yesus benar-benar bangkit. Teori yang ketiga mengatakan bahwa kuburnya kosong bukan karena dia bangkit, tapi karena dicuri oleh murid-murid. Nah, pertama begini, masa iya murid-murid yang lagi mental health-nya hancur banget itu, kemudian bisa curi mayat Yesus yang dijaga oleh pasukan Romawi. Pasukan Romawi ini kan ngeri-ngeri ya, ngeri-ngeri sedap ya gitu. Bersenjata lagi gitu ya. Disiplin tingkat tinggi lagi. Masa sih bisa dicuri dengan sebegitu mudah? Emang murid-murid ini jago kungfu? Enggak kan? Iya kan? Nggak bisa bela diri, nggak ada senjata juga gitu ya. Mentalnya lagi hancur juga, masa sih bisa gitu. Jadi nggak mungkin dicuri mayatnya gitu ya. Ya
benar berarti Alkitab menyatakan apa adanya, begitu ya. Lagi pula gini, Alkitab tuh menariknya begini. Waktu Yesus bangkit, teman-teman tahu siapa yang melihat kubur itu kosong pertama kali? Maria Magdalena. Perempuan. Iya. Perempuan di zaman Tuhan Yesus kelas 2. Kesaksiannya tuh nggak penting, nggak ada suaranya. Dia kalau ngomong di pengadilan tuh nggak dianggap gitu. Loh, perempuan second class kok waktu itu kan. Tapi Alkitab catat perempuan yang lihat. Harusnya kalau Alkitab nih biar bisa ngarang agak kuat dikit argumennya, laki-laki dong yang dipakai. Bener gak? Kenapa perempuan? Karena dia catat apa adanya. Memang benar ya. Emang benar gitu. Jadi dia nggak usah ngarang ya ini yang cowok atau raja yang datang, nggak perlu. Karena memang apa adanya. Yang lihat pertama perempuan dan yang bersaksi pertama perempuan dan tidak ada buat-buat di dalamnya. Nggak ada settingan begitu artinya. Memang benar-benar. Dan ini benar-benar catatan yang sangat-sangat murni. Begitu sih. Jadi menarik banget ya Alkitab kita ini berbicara jujur apa adanya dan Yesus benar-benar bangkit. Gitu sih teman-teman. Benar-benar menyelamatkan dunia ya. Yes. Karyanya luar biasa. Yesus ngomong, aku akan mati, tapi 3 hari kemudian aku akan bangkit. Dan benar terjadi seperti itu. Iya. Ajaib banget. Bisa nggak? Ada nggak manusia yang bilang nih hari ini gue mati nih, besok 3 hari lagi gue bangkit? Ya, Kalau bukan orang gila, berarti dia benar Tuhan. Iya. Yesus bukan gila, Yesus benar Tuhan. Dan Gitu benar kan? terjadi gitu ya. Benar-benar terjadi. Udah terbukti ya. Udah terbukti. Jadi Yesus benar-benar bangkit. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang masih suka ragu sama Yes. kebangkitan Tuhan Yesus, ini ya guys jawabannya. Yes, tobat lu. Tobat. Ya, jangan ragu lagi. Ya. Jadi jangan ragu lagi karena Tuhan Yesus telah datang dan turun ke dunia, mati dan bangkit lagi buat menebus dosa kita. Yes. Betul banget. Tuhan kita. Nah, teman-teman, kita hari ini udah belajar banyak nih. Jadi Yes. kita mau sama-sama Betul. ngomong thank you nih ke Kak Jevin. Sama-sama. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Yang udah Terima sharing kasih kita. Dela dan Brian, kalian keren banget. Terima kasih sudah ajak ngobrol. Kak juga keren kok. Receh abis. Iya. Nah, teman-teman jangan sedih. Kapan-kapan kita akan belajar sama-sama lagi. Kita akan bikin konten-konten seru lagi. Ya. Dimana kita akan belajar lagi lebih dalam tentang Tuhan, tentang kekristenan dan topik-topik yang menarik lagi. Ya, ya. Ya, teman-teman jangan lupa like dan subscribe dan menunggu stay tune ke konten-konten kita yang lain. Oke. Oke, Oke, God God bless. Woo!